Membangun kebiasaan yang baru untuk mengkondisikan terjadinya perubahan permanen dalam hidup kita, pertama-tama memang membutuhkan ketekunan. Itu sebabnya benarlah prinsip tentang rahasia kerajaan sorga. Jika engkau memiliki, maka kepadamu akan terus ditambahkan. Sedang jika engkau tidak memiliki, maka apa yang ada padamu, termasuk yang engkau kira sudah engkau miliki, justru akan diambil daripadamu. Matius 13 ayat 11-12. Yang pertama, peranan seorang bapa rohani adalah memastikan untuk setiap anak rohaninya jadi memiliki setiap unsur atau dimensi rohani yang memang dibutuhkan untuk sang anak itu sendiri jadi terus bertumbuh, semakin maju di dalam Tuhan. Melalui penyampaian firman, doa-doa, impartasi pengaruh rohani, ataupun penyampaian pesan nubuatan, seorang bapa rohani akan berupaya untuk memastikan setiap anak rohaninya jadi memiliki apa yang dibutuhkan untuk dapat terus bertumbuh di dalam dia. Minimal dengan sang anak rohani mau belajar membuka hati untuk meneladani atau jadi terinspirasi oleh kehidupan sang bapa rohani, maka dia telah memiliki suatu motivasi di dalam hatinya sebagai modal untuk dapat mulai bertumbuh atau mengalami kemajuan di dalam hidupnya. Yang kedua, kuasa doa akan ikut beracara, mengkondisikan untuk orang-orang yang kita doakan jadi alami pekerjaan firman dan roh yang membuat mereka jadi memiliki sesuatu sebagai modal awal untuk dia alami terobosan dan pertumbuhan di dalam dia. Disinilah pentingnya untuk setiap pemimpin bisa mendoakan orang-orang yang ada di bawah pengcoverannya. Para orang tua mendoakan anak-anaknya. Seandainya semua orang belajar menyadari bahwa doa masih sangat berkuasa dan mereka sungguh-sungguh menerapkannya atas orang-orang yang mereka kasihi, saya percaya akan terjadi terobosan rohani secara besar-besaran dan merata di seluruh tubuh Kristus. Sementara menulis perenungan di atas, saya merasa ada suatu impresi rohani yang Roh Kudus tanamkan dalam batin saya. Semakin banyak orang percaya yang memahami esensi tentang rahasia kerajaan sorga, akan terjadi banyak terobosan dan kemajuan dalam tubuh Kristus. Saya melihat adanya suatu penglihatan rohani. Ada hamba-hamba Tuhan tertentu yang memang hidup di dalam ruang tahta, terhubung secara langsung, menyatu dengan hati Bapa, yang membuka diri untuk membagi apa yang mereka miliki kepada rekan hamba Tuhan lain, jemaat atau orang percaya yang memang tidak memiliki. Saya melihat ada banyak orang yang berduyun-duyun mengerumuni hamba Tuhan tersebut, dan hamba Tuhan tersebut mulai menumpangkan tangan dan mendoakan kerumunan orang banyak yang ada. Satu persatu mereka yang menerima penumpangan tangan seperti menerima sesuatu di dalam tangan mereka. Itulah benih ilahi yang dapat mereka pakai sebagai modal awal untuk mengalami kemajuan atau terobosan dalam hidup mereka. Bagi beberapa orang, benih yang mereka terima datang dalam bentuk suatu pengaruh, dorongan, atau motivasi. Bagi yang lain, berupa suatu pengertian, perencanaan, atau keantusiasan. Yang pasti, dengan orang banyak itu mulai memiliki, mereka akan alami pekerjaan firman dan roh yang mengkondisikan diri mereka jadi menerima lebih banyak lagi dari Tuhan. Doa saya, biarlah kuasa impartasi akan terus terjadi dalam kehidupanmu. Maju terus, doa-doa saya terus menyertaimu. Saya melihat bagaimana sebenarnya Hana pada awalnya berdoa karena hatinya yang sangat pedih. 1 Samuel 1 ayat yang ke-10. Dia merasa sangat cemas dan sakit hati. 1 Samuel 1 ayat 16. Hana merasa bahwa ia sangat sengsara karena ia tidak memiliki anak. Maka ia pun terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan. 1 Samuel 1 ayat yang ke-12, dan mencurahkan isi hatinya. 1 Samuel 1 ayat 15. Ketika menyadari hal ini, Roh Kudus memberi saya pengertian bahwa kalaupun starting point seseorang dalam berdoa adalah karena kepedihan hati dan berdoa untuk meminta kepada Tuhan mengenai kebutuhan pribadinya, tetaplah berdoa.
Terus-meneruslah berdoa di hadapan Tuhan seperti Hana. Saya mendapati bahwa ketika kita terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, nature hidup kita akan diubahkannya. Doa tidak pernah mengubah Tuhan. Doa sesungguhnya sedang mengubah nature kita. Saya merasa bahwa awalnya Hana berdoa dalam kepedihannya, meminta Tuhan memberinya anak. Tetapi doa-doa yang terus-menerus ia naikkan mengubah nature hidupnya. Yang pada awalnya meminta anak untuk dirinya sendiri, demi agar tidak terus disakiti oleh Penina, tujuannya menjadi berubah untuk mempersembahkan anak tersebut guna melayani Tuhan untuk seumur hidupnya. From selfish to selfless life. Saya melihat bagaimana kedagingan dan kemanusiawian secara otomatis terkikis ketika saya terus berinteraksi dengan realitanya. Perubahan yang Hana alami dalam hadirat Tuhan melalui doa ternyata adalah modal besar yang membentuk Samuel menjadi pribadi yang secara naluriah ingin selalu berada di dekat realita Tuhan atau tabut Tuhan. Bahkan ketika kefasikan sedang merajalela di bawah pengawasan Imam Eli. Saya mengimajinasikan bagaimana interaksi antara Hana dan Samuel sejak Samuel masih bayi sampai ia disapih. Pasti ada banyak benih destiny yang Hana terus katakan kepada Samuel, bahwa keberadaan Samuel adalah jawaban doanya, dan hidup Samuel adalah untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Sehingga Samuel pun bertumbuh menjadi pribadi yang berbeda di masa itu, karena adanya pekerjaan roh destiny sejak ia masih sangat kecil. Wow, saya melihat bagaimana roh destiny tersebut bekerja begitu intens dalam hidup Samuel, membuat Samuel bertumbuh dalam kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Padahal Samuel belum mengenal Tuhan. 1 Samuel 3 ayat yang ke-7. Tetapi secara naluriah, ia suka berada di dekat realita Tuhan atau dekat tabut Tuhan. Menarik ketika saya membaca kitab 1 Samuel 2 ayat 18-19. Hana membuatkan Samuel baju efod, jubah kecil untuk dia melayani Tuhan, karena ia memang masih kanak-kanak. Ia berfungsi sebagai orang tua yang memperlengkapi Samuel untuk hidup menjadi pelayan Tuhan. Saya percaya ini adalah representasi dari seorang papa rohani yang terus memperlengkapi anak-anak rohaninya untuk mulai hidup menjadi pelayan Tuhan. Saya percaya bahwa ketika Samuel terus-menerus ada di dekat tabut Tuhan, bahkan ketika ia masih sangat muda, ia menjadi pelayan Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 18 dan 1 Samuel 3 ayat yang pertama. Menjadi pelayan Tuhan diambil dari kata syarat, yang berarti menjadi seorang penyembah, menanti-nanti dan melayani di hadapan Tuhan. Dalam ketidakmengertiannya, impartasi hati seorang penyembah dari Hana membawa Samuel jadi semakin dekat dengan momen perjumpaannya dengan Tuhan. Hari ini saya berdoa biarlah hati yang menyembah terus ada dalam hidup kita semua, dan bersiaplah untuk alami momen perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Di saat kita menggali firman tentang keberadaan Tuhan sebagai Bapa yang kekal, Allah yang berdaulat dan setia, fakta-fakta rohani yang kita temukan tersebut akan mengokohkan perjalanan rohani kita dalam memasuki kelas akselerasi yang dari Tuhan. Yang saya maksud sebagai kelas akselerasi adalah suatu pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang-orang percaya yang membawa orang percaya tersebut mengalami berbagai pewahyuan firman atau pekerjaan roh yang mencetak ulang jati diri mereka secara sedemikian rupa sehingga jadi semakin serupa dengan Kristus, yang memungkinkan atau memposisikan diri mereka jadi dilayakkan untuk memasuki dimensi kerajaannya dan merepresentasikan kemuliaan kerajaan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pahami bahwa yang saya maksud merepresentasikan kemuliaan kerajaan bukan melalui apa yang kita pakai atau apa yang kita miliki, yaitu hal-hal eksternal, tapi melalui siapa diri kita di dalam Dia, hal internal, kualitas manusia batiniah kita, kesalehan hidup yang terbangun dari firman-Nya. Yang pertama,
Pewahyuan tentang Bapa yang kekal akan membuat kita menjadi pribadi yang utuh, hidup dalam keakuratan, dan selalu berkerinduan untuk memiliki kehidupan sehari-hari yang menyukakan hatinya. Mempelajari Matius pasal 6 ayat 5-15 dan pasal 6 ayat 25-34, kita akan menemukan ada banyak fakta rohani tentang keberadaan Bapa dalam kaitannya dengan keberadaan kita yang Dia perlakukan sebagai anaknya. A. Setiap kali kita berdoa, posisikan diri kita sebagai anak. Tuhan pencipta langit dan bumi itu sudah memposisikan dirinya sebagai Bapa bagi kita. Sebagai seorang anak, bagaimanapun rupa ataupun keberadaan kita, mungkin baru berlumur lumpur atau kotoran atau istilahnya dosa, kita tetap berhak untuk menghampiri Dia. Bedakan dengan keberadaannya sebagai Raja segala raja. Saat kita menghampiri Dia, harus ada protokoler kerajaan yang kita ikuti dengan ketat. Dia memang Raja segala raja, tapi ada waktu-waktu di mana Dia memposisikan dirinya sebagai Bapa bagi kita. Basis hubungan yang harus kita miliki dalam hidup sehari-hari dengan Dia adalah dalam keberadaannya sebagai seorang Bapa. Barulah ketika kita berbicara tentang pelayanan, kita mempergunakan basis hubungan dalam keberadaannya sebagai Raja segala raja. B. Bapa Sorgawi adalah pribadi yang melihat dan mengamati segala sesuatu, khususnya niat dan motivasi hati kita. Jadi pastikanlah kita terus membenahi sikap hati yang kita miliki dengan mempergunakan firman-Nya. Pastikan kita menjadi pribadi yang makin tulus dalam berkata-kata maupun bertindak. Ketulusan yang kita miliki mengkondisikan hidup kita jadi makin memperkenan hati-Nya. C. Bapa di sorga adalah pribadi yang penuh perhatian dan antisipatif. Dia mengetahui kapan mana kita membutuhkan sesuatu, dan sesungguhnya jauh sebelum kebutuhan tersebut muncul, Dia sudah menyediakan pemenuhan atas kebutuhan-kebutuhan tersebut. Inilah yang menjadi dasar mengapa kita harus mengkondisikan diri untuk selalu bersyukur dan bersuka dalam hidup ini. Untuk apa khawatir? Apa yang kita khawatirkan? Semua kebutuhan kita sudah Dia cukupi kok. Akan selalu ada makanan yang secukupnya bagi kita. Kecuali kita jadi serakah atau tamak, sehingga selalu merasa butuh lebih banyak dan makin lebih banyak lagi. D. Pastikan saja kita selalu memposisikan diri untuk menjadi seorang anak yang memperkenan Sang Bapa. Dengan mengenali keberadaan Bapa, normalnya kita akan alami adanya dorongan dari dalam batin kita untuk menyukakan dirinya. 1. Kita menjadi pribadi yang merepresentasikan keberadaan Sang Bapa yang juga adalah Raja segala raja secara akurat. Yang kedua, kita terus berfokus pada hal-hal yang ilahi dan esensial, memastikan diri kita terus menjalani kehidupan sehari-hari kita dalam keilahiannya, bukan lagi secara manusiawi apalagi keduniawian. Matius 6 ayat yang ke-25. Yang ketiga, kita menjalani hidup dengan terus membawa hasil pembentukan firman dan rohnya, bukan hasil cetakan roh-roh dunia. Matius 6 ayat 26-27. Yang keempat, kita menjadi pribadi yang terus mengikatkan diri pada hukum roh dan kehidupan. Matius 6 ayat 28-30 dan Ulangan 28 ayat yang pertama. Yang kelima, kita menjadi pribadi yang terus memprioritaskan kerajaan dan penggenapan rencananya melalui kehidupan sehari-hari kita. Kekasih Tuhan, message ini masih akan berlanjut lagi. Message ini adalah kelanjutan dari message kemarin. Yang kedua, pewahyuan tentang Allah yang berdaulat akan mencetak kita menjadi sosok pribadi yang kokoh dalam berpegang pada firman atau janji-janji Tuhan. Tidak peduli atau jadi terintimidasi oleh berbagai fakta lahiriah yang negatif, mengalami bekerjanya kuasa anugerah yang memampukan kita untuk mengubah fakta dengan kebenaran. Menyimak catatan dari Roma 4 ayat 16-24, kita akan mendapati adanya fakta-fakta rohani tentang keberadaan Allah yang berdaulat
yang harus kita bangun menjadi logika ilahi dalam hidup kita. A. Sebagai Allah yang berdaulat, Dia mengubah, mencipta, dan mengintervensi alam lahiriah ini melalui firman-Nya. B. Meski Dia adalah Allah yang berdaulat, Dia baru melakukan intervensi ke alam lahiriah ini karena meresponi orang-orang yang percaya kepadanya. Dia akan selalu meresponi saya kala saya mencari realita keberadaannya dalam ketekunan. C. Alasan firman-Nya layak untuk dijadikan dasar keyakinan dalam hidup kita adalah karena dalam keberadaannya sebagai Sang Pemberi Firman, tidak lain adalah Allah yang sama yang dalam kedaulatannya telah menciptakan langit dan bumi dengan hanya berfirman. D. Bagi seseorang yang melandaskan keyakinan imannya pada keberadaan Tuhan sebagai Allah yang berdaulat, yang sanggup menggenapkan apapun yang sudah Ia janjikan atau firmankan, terlepas dari apapun kondisi atau fakta lahiriah yang ada, ia tidak akan pernah jadi goyah atau tawar hati meski terus disajikan berbagai fakta lahiriah yang berseberangan dengan janji Tuhan. E. Setiap kali seseorang menerima janji Tuhan dan ia percaya kepada janji itu, termasuk ia juga percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menggenapkan apapun janji yang sudah Ia berikan. Ada kuasa kebenaran yang ia terima dari Tuhan, yang memberinya anugerah atau kemampuan untuk mengubahkan berbagai fakta lahiriah yang ada jadi selaras dengan janji firman-Nya. Berbahagialah dan diberkatilah setiap orang percaya yang mengalami penyingkapan tentang keberadaan Allah yang berdaulat ini. Akan ada dimensi iman yang supernatural yang bakal terus bekerja dan menyertai kehidupan sehari-harinya, mengkondisikan dirinya selalu hidup dalam terobosan dan kemenangan iman. Yang ketiga, pewahyuan tentang Allah yang setia akan memberikan rasa aman yang tinggi dalam hidup kita. Ada suatu keyakinan kuat bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu mendampingi, bahkan menggendong kita dalam menjalani hari-hari kita. Jika kita menyimak catatan dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, Yesaya 46 ayat yang ke-4, serta Mazmur 23 ayat 1-6, dan Mazmur 91 ayat 1-16. Ada beberapa fakta rohani yang harus kita bangun menjadi logika ilahi dalam hidup kita. A. Di saat iblis menuntut untuk menampi iman kita karena masih adanya ketidakakuratan dalam hidup kita, Tuhan justru bertindak dalam kesetiaannya untuk membalikkan rencana jahat iblis menjadi kebaikan bagi kita. B. Kesetiaan Tuhan akan berlaku seperti perisai dan pagar tembok dalam hidup kita. C. Kesetiaan Tuhan akan terus berlaku dalam hidup kita meski seringkali kitalah yang bertindak tidak setia kepadanya. D. Kesetiaan Tuhan dalam hidup kita, walau kita belum hidup memperkenan hatinya, belum sepenuhnya hidup akurat, Dia nyatakan dalam bentuk membatasi ruang gerak iblis atas hidup kita, terus memberikan kekuatan yang kita butuhkan dan menuntun kita untuk menemukan jalan keluar yang sudah Dia sediakan. Dia terus menggendong hidup kita, khususnya di saat kita harus melewati daerah-daerah yang berbahaya, melewati air, melewati api, melewati lembah kekelaman, melewati lembah baka, dan lain-lain. E. Kesetiaan Tuhan memang tetap berlaku bagi orang-orang yang tidak setia sekalipun, tapi terhadap mereka yang dengan bertekun terus mencari realita keberadaannya, bahkan mencintai Dia secara mati-matian, gila-gilaan, dan habis-habisan, Dia akan terlebih lagi menyatakan kesetiaan dan pembelaannya atas orang-orang tersebut. Amin. Saya Stephen Agustinus. God bless you. Mari dapatkan renungan harian Pastor Stephen Agustinus yang akan membangkitkan dan menyegarkan roh Anda dengan cara mengetik nama, kota, dan nomor WhatsApp Anda. Kirim ke nomor 0888 6132 106. Kami ulangi di 0888 6132 106. Tuhan itu nyata dan Dia masih terus bekerja.